memainkan perannya gitu. Pasti Om. Dari zaman analog juga post pro kok. Sama. Hanya kalau di fotografi analog kita ngomongnya lo fotografer analog mah lebih jago dari kamera langsung jadi. Kita nggak tahu kan pas dicuci dibenerinnya kayak apa. Cuma prosesnya lebih ribet aja mungkin. Ribet, harus dark room gitu kan. Padahal itu ternyata bagus gara-gara tempat cuci cetaknya jagoan ngebenerin foto kita kan. Kalau komenin yang tadi ya, tadi misalnya karena terbangnya nanti sendiri terus terang gelap gitu, kalau terlalu gelap pas ke bagian yang terang terus nanti kita blind gitu nggak bisa. Iya. Menurut saya itu bukan masalah sih. Oh, nggak masalah? Harusnya tidak boleh jadi masalah. Karena ketika kita terbang gini, ya kalau misalnya kamera yang dipakai di Google itu masalah, ya kita bawa kamera yang lain tadi gitu kan. Jadi kamera Google ini gimana ya, pilot selesai, yang kamera yang utamanya gimana, rekaman selesai gitu. Itu bisa disahin. Dan itu terjadi ketika pakai setup manual. Yang ini pakai manual itu pasti kentara low light, perpindahan dari terang ke gelap, ekstrim yang manual. Kalau di auto pakai apapun nggak masalah. Jadi kalau ngangkat action cam cukup action camnya aja tuh yang di setupnya manual ya. Nanti kemudian untuk visual kita cukup pakai yang auto aja. Sebenarnya kalau udah kenalan sama banyak peralatan mungkin lebih bisa bisa nyari mana yang paling cocok. Kayak aku pertama kali ngerjain FPV pakai analog. Ada sih kameranya Cadet kan kalau nggak salah. Dia low lightnya pas di tempat yang gelap banget, dia berubah jadi hitam putih tapi kelihatan. Nah, itu kan Starlight itu teman-teman. Itu ada yang kayak Starlight itu. Jadi ya teknologi ya, balik lagi teknologi. Memang mungkin action cam-nya nggak akan bisa nangkep, tapi kayak misalnya kita lagi shoot panggung gitu ya, bakal ada titik-titik gelap gitu buat muter misalnya buat apa. Ketika udah blank di situ udah nabrak aja. Tapi kan si kamera yang buat pilotnya aman, pas masuk ke situ tiba-tiba hitam putih semua, tapi ada obstacle semua kelihatan. Kita putar balik, masuk lagi ke tempat cahaya, semua jadi berwarna lagi. Ya benar. Ya, keingetan ada kamera FPV yang kayak Ratel 2. Iya, kayak gitu. Merah kayak Ratel 2 itu lumayan terang di kegelapan itu. Iya, asalkan ada sedikit sumber cahaya ya, enggak 0%. Waktu itu kejadiannya saya lewat lorong. Jadi panggung terus sampingnya ada lorong, bawah dulu gitu kan, mau muter nanti keluar lagi dari belakang panggung di atas. Itu tempatnya gelap, cuman di lorong itu ujung sana ada cahaya, pas saya masuk ada cahaya, tapi di dalam situnya gelap. Tapi pas masuk situ kan mau belok ya, cukup tahu belok aja sebenarnya tadi udahlah aman, pokoknya saya bisa belok. Ternyata kelihatan loh, pas masuk itu pas gelap, aman gitu. Walaupun yang sumber cahaya jadi over banget putih gitu ya, arah putih aja nanti berubah lagi gitu. Jadi kalau ngomongin fotografi gitu, kayak sekarang mah ya mungkin emang eranya kali ya, teknologinya juga udah canggih, kita pakai ISO agak tinggi aman, terus continuous light juga udah ada yang LED, jadi nggak perlu watt yang gede banget gitu, terang banget tapi aman gitu. Mau ngomongin ARRI yang bagus atau aperture ya oke lah, dua-duanya aman gitu dan nggak flash gitu ya. Jadi mau fotografi juga nggak perlu bawa nggak perlu bawa trigger. Cuman ada destruktifnya itu adalah framing. Framing kita vertikal gitu kan. Bukan tidak menerima. Jadi kenapa harus landscape? Kenapa logo dulu ngambil kamera begini gitu kalau videografi gitu kan. Jadi kalau yang tren sekarang videografi potret vertikal gitu kan. Itu sebenarnya ya tidak cukup naratif kalau di videografi, film sinematografi, sinema lah ya. Kalau fotografi ya luas, bisa vertikal, bisa horizon gitu kan. Nah, yang jadi tren sekarang tuh mendobrak sebenarnya revolusi. Tidak ada yang salah, yaitu yang banyak ini nggak mungkin bikin film konsep vertikal. Tanda kutipnya adalah sinematografi. Ya kalau kebutuhannya
untuk di handphone itu juaranya di situ, dapat detailingnya. Yang bahayanya semua teknologi berlomba-lomba untuk mendapatkan itu gitu kan. Betul. Yang main kamera full frame aja dibalikin ya om tuh ya. Iya. Gitu kan. Bahkan sekarang ada itu ya panorama vertikal ya, yang di stitch berapa gambar tuh 9 gambar ya. Depan iya, bawah ya. Ini kayaknya menarik jadi bahasan yang lain deh. Karena sekarang kan udah ada kayak website atau aplikasi penyedia film yang memang filmnya vertikal ya kan? Benar. Gitu. Namanya Shortmax salah satunya. Loh, kok ada film ini? Ternyata bukan film yang dipotong, memang vertikal. Memang vertikal dari awal pembuatannya kan. Terus kita diarahin untuk download aplikasi. Karena kebutuhannya adalah di gadget, nggak mungkin di CGI atau di cinema. Iya. Di kebutuhan big screen, nggak mungkin nanti layarnya tetap begini kan. Nanti jadi gini kayak gini. Ini black out. Itu walaupun kameranya 4K dan sebagainya. Itu secara teknisnya. Ini ngeri ya teman-teman ya perubahan ini karena format yang dibakukan oleh media yaitu vertikal itu membuat teknologi itu merubah fiturnya gitu. Beberapa di antaranya tadi ada yang panorama vertikal ya. Kemudian ada sensor yang diperbesar sekarang jadi 8:7 ya. Itu karena dia pengen ngejar di dalam vertikal itu bisa selebar mungkin gitu. Nah, kemudian juga ada yang true vertikal nanti, macam-macam lah. Kalaupun nggak ada itu ada yang pakai frame guide vertikal ya. Kalau nggak salah ada yang pakai frame guide vertikal tuh di DJI. Nah semua itu untuk supaya si teknologi itu mampu memenuhi tuntutan itu. Itu obrolan lain sih. Karena dari era analog fotografi pun konten foto nih kalau kita ngomongin foto culture, konten foto vernacular nih, yang maksudnya yang biasa dipakai oleh orang-orang, itu mengikuti teknologinya. Pas eranya fotografi pakai DSLR orang banyak di sini, jadi high level. Pas lagi TLR itu banyaknya di dada, karena begini ya. Nah gitu. Zaman DSLR balik lagi ke atas. Tapi zaman sekarang mirrorless, wah udah kemana-mana karena layarnya bisa ditekuk-tekuk ya, termasuk ini pas bisa diputer-puter atau media buat melihatnya gitu ya. Jadi panjang lebarnya obrolannya sih kalau kesini. Karena lighting juga ngaruh ke framing om. Ngaruh. Kalau dulu wide harus wide gitu kan. Terus muncul era-era zaman action cam, ada kamera yang kayak Insta dan sebagainya. Terus sekarang muncul semua serba vertikal. Itu lighting juga ngaruh di situ, sudut pandangnya. Nggak harus selalu wide horizon. Menggambarkan, menangkap kedalaman, keluasan. Sekarang vertikal aja juga udah. Benar. Ini kan lightingnya gitu kan. Harus ya, kalau dulu kita fokus sama setengah badan ke atas, karena vertikal mau nggak mau kaki harus terang. Iya. Nih pertanyaan terakhir nih om, yaitu tentang golden hour. Kebetulan ini teman-teman, saya bawa buku ini ya, Master of Drone Photography. Di dalamnya itu ada pakar-pakar ada banyak pakar drone fotografi teman-teman. Dan hampir semuanya itu menyarankan bagi landscaper video landscaper udara untuk nge-shoot di golden hour. Nah, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Hampir semuanya mereka menyarankan kita nge-shoot di golden hour fotografi, tapi yang nggak tahu kalau videografi. Nah, kenapa sih golden hour ini jadi sangat spesial di fotografi udara ya khususnya? Nah, gimana om pendapat om? Kalau mau ngomongin fotografi landscape, emang ada jam-jamnya nih om. Kalau misalnya kita ngomongin golden hour di matahari terbit, apalagi peaknya matahari tenggelam sebenarnya, cahayanya indah banget, tentunya dengan setting kamera yang juga setengah mati ya. Iya, karena setengah mati. Ya kita ngelawan matahari harus masuk gitu kan. Terus pemandangannya juga kan nggak bisa, terus mataharinya masuk, langitnya bagus, tapi semuanya hitam gitu. Harus dipikirin tuh. Iya benar ya. Kita mau pakai exposure yang mana gitu kan.
Benar. Terus waktunya yang cuma bentar. Kalau main fotografi itu pasti deket-deket long exposure. Pakai tripod, long exposure, dan waktunya cuma bentar. Apalagi udah masuk ke, kalau yang ngomongin golden hour, kalau sore masuk ke blue hour. Ke blue hour waktunya lebih bentar lagi tuh. Nggak akan bisa dapet 5 shot aja, udah bagus banget karena waktunya nggak banyak. Iya, mepet. Tapi kalau ngomongin itu kan jadi ngomongin kapan foto apa sih yang bagus buat golden hour. Misalnya foto pemandangan gunung kah, atau kalau Indonesia misalnya foto Borobudur gitu, atau foto pantai misalnya di Kuta gitu ya. Borobudur matahari terbit, belakangnya ada si Gunung Merapi misalnya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau ngomongin blue hour kan, kalau ngomongin foto-foto, kalau buat saya ya, foto urban misalnya, cahaya kota Jakarta gitu ya, urban landscape dengan langit yang tidak hitam, langit yang biru gitu. Karena cahayanya udah mulai sedikit ya, lampu yang bermana-mana gitu. Nah kalau ngomongin fotografi secara general, kalau dari pagi nih setelah golden hour itu dari matahari terbit sampai jam 6 sekian, nanti baru masuk ke jam yang bagus untuk foto model. Itu kira-kira dari jam 6 sekian itu sampai jam 9-an. Itu prime-nya sampai jam 8-9-an. Nanti extend sampai jam 10-an. Habis itu kita break. Nanti sorenya kita lanjut lagi jam 2. Jam 2? Jam 2 sampai jam 4-an. Nanti jam 4 sana udah siap-siap karena matahari udah terlalu landai, siap-siap untuk golden hour. Tapi kalau ngomongin foto bangunan, buat saya yang di jam-jam 12 matahari tepat di atas kepala itu buat bangunan-bangunan tua. Tentunya ketika langit lagi cerah ya, jadi langitnya biru gitu. Mungkin bisa pakai CPL, nanti di birunya dibuat lebih pekat gitu. Jadi artinya kalau ngomongin fotografi pakai drone, kenapa golden hour? Ya kebanyakan foto landscape bagusnya di situ. Gitu. Kalau ngomongin dari tadi ya jam pemotretan, saya pernah bikin tuh, ini jam segini sampai jam segini foto apa, jam segini foto apa gitu kan. Foto model studio kapan? Ya malam aja, kalau udah nggak ada matahari. Nah tapi kalau ngomongin drone, khususnya kalau ngomongin FPV, kalau pakai drone kecil, outdoor di gunung, kalau di golden hour ini anginnya nggak terlalu gede. Jadi pakai drone kecil gini itu masih bisa jalan, cruising, muter-muter. Tapi kalau udah agak siang, anginnya mungkin terlalu besar untuk drone yang kecil. Itu sih kalau yang saya lihat dari teman-teman main FPV ya, kalau ngomongin video drone-nya. Kalau foto tadi itu. Kalau saya mungkin mau gitu kan ya. Gimana Om? Mungkin ini ya bulan dan musim ngaruh. Benar. Kalau kita mau ngejar blue hour itu ada di bulan-bulan tertentu di Indonesia ya. Terus mau golden hour, mau dapat senja. Posisi juga ngaruh Om. Di apa namanya? Subtropis atau di tropis beda lagi kan. Kita balik lagi ke Bandung, Jawa Barat. Maksudnya Jawa Barat lah ya. Yang dikejar dari golden hour itu kan pertama, kalau mau yang saya alami pernah ngerjakan buat video Adam, tidak foto kalender gitu ya. Pertama yang menarik itu adalah warna telur dadarnya kalau senja gitu. Pernah dapat satu momen buat ngejar. Jadi si matahari tenggelam itu turun terus ketutup awan. Kalau di drone kita pakai tripod mode, stay aja di atas itu kan. Itu yang time lapse gitu ya. Time lapse bisa, kalau drone bisa gitu kan. Pertama kan yang dikejar adalah warna si telur dadarnya itu, kuningnya itu. Atau misalkan banyak yang teman-teman di pantai itu bagaimana ketika mataharinya tenggelam ke bawah ke laut. Nah yang saya rasain dan alamin itu 5:30 maghrib sebelum adzan itu kan timingnya singkat banget. Per detik gitu kan. Itu harus direkam. Kalau kita mau foto balik lagi hari kemudian gitu kan. Betul. Kalau tiba-tiba mendung balik lagi hari kemudian. Berarti kalau rekam harus betul-betul high resolution ya. Harus pakai yang semaksimal mungkin. Terus ada beberapa pilihan kebetulan ya, kalau benar-benar buat produksi besar ya manual lah. Manual itu kan kendalanya
langitnya kok hitam-hitam dan sebagainya, balik lagi ke post pro. Terus kalau buat feed aja gitu kan dengan kamera yang mumpuni, ya udah auto juga mencukupi. Cuman perbedaannya ketika post pro mau diangkat, bedanya manual sama auto kan kentara banget ya. Ketika color grading, color correction dan sebagainya. Terus memilih bulan ketika halodo itu kemarau di kita ya. Iya, benar-benar. Langitnya bagus, itu yang ditunggu-tunggu memang oleh pada fotografer, videografer, ada yang ngecam gitu kan. Kalau pagi kabutnya. Itu. Cuaca itu penting juga ya teman-teman. Iya. Karena akan mempengaruhi juga ke performa drone ya. Ketika dia terlalu terpapar suhu panas gitu dari cahaya, itu akan berkurang ininya masa pakai baterainya ya. Juga overheat gitu, amit-amit kebakaran gitu ya. Kemudian juga kelembaban. Ini punya batas operasional kelembaban ya teman-teman, suhu, kelembaban sama intensitas cahaya. Cuma itu kalau cahaya lebih berhubungan sama kamera kali ya. Nah itu ya, jadi teman-teman bahasan kita hari ini ya teman-teman. Jadi kalau gua simpulin nih, ada 3 aspek nih yang perlu diperhatikan dalam videografi udara. Enggak 3 apa 2 ya? Coba. Yang pertama itu soal exposure-nya teman-teman. Nah, soal exposure, kemudian kedua ketersediaan cahaya di alamnya. Dan yang ketiga itu soal post pro-nya. Nah, itu dia kira-kira teman-teman, sebenarnya masih banyak hal tentang lighting di video udara ini yang ingin kita tanyain ya ke Om Hu. Tapi berhubung kita harus masuk ke sesi berikutnya, kita cukupkan dulu sampai sini. Ketemu lagi di sesi berikutnya ya teman-teman. Makasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.